Nah, karakteristik perusahaan yang berorientasikan global itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah pabrik dan fasilitas beralokasi dengan dasar global. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pabriknya itu disusun atau memiliki peralatan itu yang standarnya internasional. Ya. Di mana setiap orang itu pasti bisa menggunakannya atau mengoperasikannya. Nah, dan itu sudah terstandar. Yang kedua adalah komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global. Nah, jadi mereka sudah punya standar minimal bagaimana membuat produk ataupun jasa, barang atau jasa yang harus dihasilkan oleh SDM di sana. Jadi meskipun orangnya berbeda, negaranya berbeda, tapi perlakuannya ataupun barang ataupun jasanya itu harus sama. Yang ketiga adalah desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. Nah, jadi berpikirnya itu lebih besar, bukan hanya di desain produknya itu didesain untuk dalam negeri saja, tetapi juga untuk eh, negara lain atau luar negeri. Ya. Jadi produk dan juga teknologinya itu didasarkan untuk seluruh dunia. Yang keempat adalah permintaan bukan berdasarkan lokal saja. Ya. Di mana perusahaan global itu biasanya itu barang-barang yang memang banyak diminati oleh kebanyakan orang. Ya. Contohnya Apple, ya Apple kan produk-produk yang memang digunakan oleh banyak orang, tetapi mereka memiliki positioning yang berbeda, memiliki harga yang berbeda, tapi peminatnya juga ada di seluruh dunia. Yang kelima adalah logistik dan pengendalian persediaan bersifat global. Nah, jadi baik barang maupun sistem distribusinya itu sudah dirancang ya, untuk dikirim ke seluruh dunia. Yang keenam adalah perusahaan global diorganisasikan melalui divisi secara global. Nah, jadi ini teman-teman, di dalam satu bisnis tentunya kita harus melihat nah, secara utuh. Kalau dilihat dari sisi sebelah kiri, ya, maksudnya sebelum adanya dengan dasar global ini sebenarnya semuanya sama. Tetapi ketika ditambahi dengan dasar global, maka berpikirnya juga harus global, harus besar. Tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk dalam negeri, tetapi juga untuk pasar luar negeri. Jadi lebih kompleks untuk cara berpikirnya. Pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global, yang pertama adalah desain produk global. Ya. Di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal. Ya, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Nah, jadi eh, kita bisa melihat contohnya adalah Indomie. Nah, Indomie pun di setiap daerah itu berbeda-beda. Di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu bumbunya berbeda. Apalagi di Indonesia atau di tempat lain, itu pun untuk gramasinya atau untuk isinya itu juga akan berbeda. Ya. Ya. Jadi desain produk global itu lebih ke menyesuaikan dengan permintaan atau budaya dari negara tertentu. Ya. Jadi lidahnya pun berbeda, untuk budayanya berbeda itu pun juga bisa dilakukan proses perubahan. Yang kedua adalah desain proses global dan teknologi. Ya. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Nah, jadi seiring berkembangnya teknologi saat ini, kita pun akan lebih mudah untuk mengawasi pabrik-pabrik yang ada di luar negeri. Ya. Kenapa demikian? Kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan lebih mudah, untuk pelaporannya juga akan lebih mudah dengan adanya teknologi. Yang ketiga adalah adanya analisa lokasi fasilitas global. Ya. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasinya, jumlah penduduk yang terampil, tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa,
etika kerja, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk dan ketersediaan sarana jalan. Nah, jadi ada banyak negara itu yang melakukan perbaikan, pembenahan, terutama di sarana transportasi atau jalan. Nah, kita lihat di Indonesia pun juga sudah ada tol dari Jawa Timur ke Jawa Barat, ya kan? Dan itu pun eh, dibangun itu bukan hanya untuk masyarakatnya saja, tetapi juga untuk menarik investor untuk masuk ke Indonesia. Nah, jadi semakin mudah transportasi atau sarana jalan itu ada, maka akan semakin menarik bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan ekspansi. Dan juga adanya eh, etos kerja dari masyarakat yang tinggi, ya masyarakat Indonesia yang tinggi itu pun juga salah satu hal faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan luar itu masuk ke Indonesia. Nah, jadi ada banyak hal ini yang menjadi faktor adanya analisa lokasi fasilitas global. Yang keempat adalah dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Nah, hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses. Nah, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, budaya korupsi, dan sebagainya. Jadi, eh, di setiap negara itu memiliki aturan pekerja yang berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia itu juga ada yang melakukan 5 hari kerja, 2 hari libur, atau 6 hari kerja, 1 hari libur. Atau kalau di luar itu juga ada setiap hari itu sekitar 6 jam atau 8 jam. Nah, tergantung dari budaya masing-masing. Ya, terutama tergantung dari undang-undang yang berlaku. Berikutnya adalah mengelola operasi jasa di dunia global. Ya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu adalah menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga ekstensi jasa yang diberikan. Ya. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di dalam pengelolaan operasi jasa di dunia global itu adalah dari SDM-nya. Ya. Kita tahu bahwasanya jasa diproduksi oleh manusia. Jadi beda SDM, beda perlakuan atau jasa yang akan diterima oleh konsumen. Nah, tentunya kita harus punya standarisasi, standarisasi apakah negara tersebut itu pun juga mampu untuk mencapainya. Yang kedua adalah mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka, yang tidak dikontrol oleh pemerintah. Jadi ada beberapa negara itu yang memang pergerakan ekonominya atau pergerakan usahanya itu diatur oleh pemerintah, ada yang dibebaskan. Nah, tentunya kita harus lihat nih mana yang prospek untuk perusahaan kita. Yang ketiga adalah menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Yang keempat adalah menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Jadi eh, teman-teman tahu bahwasanya ketika negara maju, ya, negara maju itu permintaan dari bisnis jasa itu begitu besar sekali. Nah, begitu besar sekali. Jadi sehingga perlu adanya pengaturan ya, atau pengelolaan yang baik terhadap eh, konsumen-konsumen global tersebut. Ya. Dan kita harus tahu nih kira-kira jasa apa yang paling diminati oleh konsumen luar negeri. Di bidang jasa, bagi yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional, harus mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional. Yang pertama adalah perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Nah, jadi perlu adanya pembatasan nah, untuk proses atau untuk menangani jasa yang akan diinginkan. Nah, jadi ada beberapa teman itu yang terutama ini adalah bisnis-bisnis baru. Nah, mereka buka perusahaan jasa. Nah, ada satu klien dilayani. Ya. Dan tak terasa mereka menerima terlalu banyak klien yang harus dilayani. Nah, dan ternyata itu tidak maksimal. Dan akhirnya semuanya tidak terlayani.
Ya, akhirnya kecewa. Ya. Tentunya kita harus mampu nih mengukur kapasitas produksi dari tim kita. Ya. Dan tentunya perlu adanya perbaikan-perbaikan manajemen atau pengelolaan proses operasi dari alur jasa kita. Contohnya jasa yang eh, lagi ngetren itu adalah pengelolaan sosmed, ya, atau branding, ya, atau promotion dan lain sebagainya. Itu pun juga perlu diukur. Nah, kira-kira tim kita mampu melayani berapa klien tiap bulannya. Maka perlu adanya perencanaan kapasitas jasa. Yang kedua adalah perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Jadi kalau jasa ini bisa di kantor. Ya, kalau dalam bank itu kan memang mereka punya yang namanya semacam kantor untuk pelayanan. Tapi ada beberapa bisnis itu yang mereka kantornya kecil, tetapi pelayanannya itu besar. Dengan cara apa? Dengan cara mengadakan workshop di hotel-hotel ataupun melakukan workshop dengan Zoom, ya, dengan Zoom meeting. Nah, itu pun tergantung konsep pelayanannya seperti apa. Ya. Yang ketiga adalah desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Ini pun juga penting. Ya. Jadi pelayanannya melalui offline atau online. Kalau offline, bagaimana penataan display dari produk ataupun dari eh, penataan tempat pelayanannya itu pun juga perlu diperhatikan. Yang keempat adalah penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen. Ya. Ini pun juga penting dalam melakukan penjadwalan. Ya. Jadi kita juga harus memperkirakan nih setiap klien itu butuh berapa jam untuk proses pelayanannya. Ya, tentunya kita harus mampu untuk mengelolanya. Ya. Jadi kita harus memperkirakan kapasitasnya, terus lokasinya seperti apa, kemampuan tim untuk melayani, ya, apa saja yang harus dilayani dan lain sebagainya. Itu pun juga perlu dipertimbangkan. Jadi kalau jasa dan barang itu memang untuk pengaturannya itu lebih mudah barang karena memang itu sudah terstandar. Jadi kalau pengen buat produk A, nah itu sudah ada langkah-langkahnya dan sudah ada time atau schedule-nya. Timingnya sudah ada, oh pembuatan A, B, C ini butuh berapa menit itu sudah kelihatan. Tapi kalau di jasa itu perlu aware lagi dengan waktu. Ya, karena terkadang contohnya ketika melayani mentoring, ya, mentoring bisnis contohnya seperti itu pun perlu diberikan batas waktu. Jadi pelayanannya 1 jam atau 2 jam atau 3 jam atau 1 jam 3 kali 1 minggu, ya, dan lain sebagainya. Itu pun perlu diperhatikan. Itu teman-teman untuk strategi operasi dalam lingkungan global. Intinya adalah ketika kita mau melakukan proses operasi di global, tentunya akan berbeda dengan kapasitas ketika kita melakukannya di dalam negeri. Istilahnya adalah ketika kita membawa 1 ember air dengan 10 ember air itu akan berbeda. Nah, ketika kita membawa 1 ember air, maka kita sendiri pun mampu. Ya, tim kecil itu pun mampu. Tapi kalau ekspansi ke 10 negara, ke 20 negara tentunya butuh perencanaan yang matang dan butuh tim yang besar, ya, butuh biaya yang besar pula untuk melakukannya. Nah, intinya adalah berbeda antara pengelolaan di nasional dan multinasional. Itu. Itu teman-teman untuk hari ini.